Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat Ustadz tentang kehadiran Dr. Zakir Naik yang sekarang di Indonesia? Menuai pro dan kontra. Yang kontra itu pertama Kristen, karena tidak mau program kristenisasinya terbuka. Yang kedua liberal, karena orang liberal yang mengandalkan otaknya pun tumpul menghadapi Zakir Naik. Yang ketiga Ahokers, karena semua yang memilih Ahok dikatakannya munafik. Tiga inilah yang gelisah. Adapun orang Islam, dari dulu kita diajarkan para pendebat yang luar biasa, karena Quran menyuruh mendebat. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah, bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, dengan contoh suri tauladan, wajadilhum, kalau perlu berdebat, debat mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Makanya Abdullah bin Abbas diutus oleh Sayyidina Ali untuk mendebat Khawarij yang petantang-petanteng. Nih debat Abdullah bin Abbas. Berdebat itu biasa dalam Islam, jangan terkejut. Maka ketika India dulu dijajah oleh Inggris, maka muncul seorang pendebat yang luar biasa, namanya Rahmatullah Al-Hindi. Dikejar-kejar oleh Inggris karena kalah semua misionaris pendeta Inggris yang ada di India. Akhirnya Rahmatullah Al-Hindi lari ke Makkah. Lalu kemudian ada seorang perempuan kaya bernama Saulah mewakafkan tanahnya, dibuatlah sekolah di Makkah namanya Madrasah Saulatiyah. Dari Madrasah Saulatiyah itulah banyak anak-anak Indonesia yang sekolah ke sana. Salah satu dari kitab Rahmatullah Al-Hindi itu judulnya Izharul Haq, tampak kebenaran. Izharul Haq ini dibawa oleh seorang India ke Afrika Selatan. Lalu di Afrika Selatan gencar kristenisasi. Anak seorang tukang garam tiap hari diajak masuk Kristen sama biarawati pastor Katolik, ayo masuk Kristen, ayo masuk Kristen. Akhirnya anak tukang garam ini membuka buku bapaknya, nampaknya buku Izharul Haq, dibacanya, dihafalnya. Akhirnya dia jadi ahli debat. Itulah gurunya Zakir Naik, namanya Ahmed Deedat. Ahmed Deedat punya IPCI, Islamic Propagation Center Internasional di Durban, Afrika Selatan. Berilmu cara mendebat kristologi. Lalu kemudian muncullah yang sekarang ini. Mereka membuat sekolah teologi berjuta-juta miliar dolar untuk menghasilkan orang yang mau mendebat orang Islam. Allah mau kasih plus. Ini ahli debat bukan dari Saudi Arabia, bukan dari Al-Azhar Mesir, tapi dari negeri yang mayoritas Hindu, dari kampungnya Kucu-Kucu Hotahi. Salah. Jadi yang tak senang itu dalam hatinya ada penyakit kekufuran. Bolehkah kita berzikir dengan Asmaul Husna? Walillahil asmaul husna. Allah punya Asmaul Husna. Fad'uhu biha. Berdoalah engkau dengan Asmaul Husna itu. Kalau tak hafal Asmaul Husna tinggal tengok aja. Ada tertulis. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Kebetulan pas di depan saya, Ya Ahad, Ya Somad. Boleh tak Pak Ustadz berdoa dengan mengharapkan fadilah? Ya Ahad, Ya Ahad, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, wahai pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Boleh tak? Allah menyuruh.
Fad'uhu, berdoalah engkau biha dengan Asmaul Husna. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Yang tak boleh itu, siapa yang membaca Ar-Razzaq 1000 kali, maka akan turunlah malaikat. Pejamkan mata, tiba-tiba malaikat turun. What can I do for you? Itu ada dalil. Seperti zikir ya Rahman beberapa kali, mengharapkan fadilah kita disayangi oleh orang-orang yang di sekeliling. Itu namanya bertawassul kepada Allah dengan zikir Asmaul Husna. Berkat, boleh bertawassul. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Antara engkau dengan Allah buat wasilah, perantara. Tapi tak boleh pakai perantara. Perantaranya amal soleh. Terjebak 3 orang dalam gua. Ya Allah, berkat sedekahku, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Itu dalil boleh bertawassul dengan amal soleh. Yang kedua, ya Allah, berkat baktiku pada orang tuaku, bukakanlah pintu gua. Terbuka. Yang ketiga, ya Allah, berkat aku tak jadi berzina. Terbuka. Itu menunjukkan boleh bertawassul dengan amal soleh. Hadis sahih, Sahih Al-Bukhari. Ya Allah, berkat Asmaul Husna yang kubaca ini, fad'uhu biha, aku berdoa dengan Asmaul Husna ini, turunkanlah rahmat dan kasih sayang. Yang tak betul itu menghalalkan yang haram. Ya Allah, berkat zikirku ya Rahman ya Rahman, sayanglah semua lingkungan masyarakat ini walaupun aku pecandu narkoba. Itu tak betul. Apakah solat berimam kepada orang yang dulunya melakukan zina dan tak mengakui anaknya sah apa tidak Pak Ustadz? Kalau dia belum bertaubat, maka dia fasik. Orang yang fasik tak boleh jadi imam menurut mazhab Hambali. Ingat, satu mazhab yang paling ketat, Hambali. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Imam fasik tak boleh diikuti. Adapun menurut Syafi'i, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi, 3 mazhab, wa alaihi fisquhu, fasik dia untuk dia, sedangkan salat berjamaah kita untuk kita. Ini kalau imam fasik. Adapun dia sudah bertaubat, taubat nasuha, menyesali perbuatannya, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah, orang yang bertaubat macam tak ada dosa. Kita husnuzan, dia sudah bertobat, kita ikut. Bagaimana wuduk kita jika berwuduk di kamar mandi, di situ ada WC-nya? Kalau di kamar mandi itu ada lubang, tempat buang air besar, buang air kecil, apakah lubang jongkok, lubang tegak, lubang berdiri, maka tidak boleh menyebut nama Allah di dalam. Karena Nabi mengucap salam, diucap salam 3 kali tak dia jawab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Karena dia tak mau mengucapkan waalaikumsalam warahmatullah di dalam WC. Nabi kalau di dalam tu ada lubang WC, dibukanya cincinnya. Cincin Nabi dipakainya di kelingking, tulisannya 3 baris, Muhammad Rasulullah. Kalau dia mau masuk ke dalam, ditinggalnya di luar. Dia keluar lagi masih ada. Kalau kita sekarang coba lah. Itu dalil tak boleh nyebut di dalam. Jadi kalau saya mau bismillah gimana? Dalam hati aja. Hidupkan keran. Nah, ini tentang masalah kalau menyebut. Tapi kalau di sini, alhamdulillah Masjid At-Taqwa pisah antara WC yang ada lubang dengan tempat wuduk. Di tempat wuduk itu dah bagus. Bismillah. Dalam bismillah itulah pasang niat. Bagi yang niatnya di dalam hati, bagi yang niatnya di mulut, bismillah. Nawai bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardhu alayya lillahi ta'ala. Bagi yang melafazkan niat, bagi yang tak melafazkan niat cukup di dalam waktu bismillahirrahmanirrahim dalam niat. Apa hukumnya menonton sinetron? Mazhab Hanafi mengharamkan nar, nun ra dal, nar dadu. Syatranj, shin ta ra nun jim, syatranj, catur, haram. Kenapa? 2 alasan. Pertama, melalaikan solat. Hayya 'alas salah. Ska. Yang kedua, mubazir waktu. Orang tak cukup waktu untuk menulis buku.
Sampai sekarang saya dituntut jamaah, tulislah ceramah ustaz itu. Tak ada waktu, tak sempat. Dia menghabiskan waktu berhari-hari. Berapa jam sekali menengok. Saya sampai sekarang belum setuju kalau catur tu masuk olahraga. Kalau memanah masuk akal, berenang masuk akal, tapi menengok berhari-hari. Sinetron, habis waktu karena itu. Salat tak khusyuk. Ya bayang deh film India, Mahabharata, Utaran, tak habis-habisnya itu. Yang tonton lagi. Terbawa perasaan pula lagi, terbawa perasaan. Ustaz, orang stres atau kemungkinan gila wajib puasa atau tak puasa? Tak wajib puasa. Dalilnya, rufi'al qalam an thalathatin. Penanya mengangkat. Pena kita malam ini mencatat terus di masjid. Tapi ada yang penanya tergantung. Siapa dia? 3. Anin naim hatta yastayqiz. Orang tidur sampai bangun tidur. Anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai akil balik. Anil majnun hatta yafiq. Orang gila sampai sembuh. Orang gila yang di kilometer 11 itu penanya menggantung. Begitu dia sembuh lalu mencatat. Kalau gitu tak usah sembuh-sembuh lah, gantung boleh. Orang gila satu lagu tak boleh dinyanyikannya. Apa itu? Aku masih seperti yang dulu. Pak Ustadz, semoga dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, di mana letak ta'aruf dalam Islam? Ta'aruf itu sebelum khitbah, sebelum tunangan. Misalnya antum dalam pengajian ini, pas nanti lalu pulang, sama-sama mau ngambil sendal, dia duluan. Pas mau nengok, akhirnya tanya sama Ustadz Asrari, Ustadz itu yang mukena warna itu di mana rumahnya? Ini belok kanan, kiri, belok kanan lagi, kiri lagi. Oh. Bisa Ustaz bawakan saya ke sana, insyaallah. Cari orang yang terpercaya biar jangan menimbulkan fitnah. Setelah sampai ke sana, perempuan itu jangan tahu bahwa dia mau ditengok, karena kalau dia tahu nanti tak jadi, dia malu. Bisa-bisa dia pindah dari air dingin. Di sana nanti pura-pura lah dia membawa air minum. Ambilkan dulu air minum Bapak. Datanglah dia keluar ditengok. Tak jadilah Pak. Malam tu nampaknya cantik, rupanya gelap, hitam manis. Begitu terang hilang manisnya, tinggal hitam. Tak jadi. Kalau cocok, maka melangkahlah ke selanjutnya, namanya khitbah. La yahillu li muslimin ay yakhtiba fawqa khitbati akhi. Kalau dia sudah dipinang orang, tak boleh dipinang orang lain, karena nanti akan menimbulkan permusuhan. Kecuali yang pertama itu sudah membatalkan. Jangan terlalu lama, nanti menimbulkan fitnah, banyak setan. Pinang bukan ini, bukan depan. Pinang bulan ini, bulan depan langsung diakad. Akad nikah. Akad nikah. Aku terima nikah fulan dengan seperangkat alat sholat, dengan sebentuk cincin emas tunai. Dah selesai, punya anak, jadi anak yang soleh. Itu aja Pak Ustaz. Itulah. Doakan saya cepat nikah Ustaz, insyaallah. Amin ya rabbal. Di akhir majlis, ya kita nanti ya majlis tadi. Wala aziban illa zawwajtah. Yang mau menikah maka mudahkanlah ya Allah. Siapa yang paling kuat aminnya itu. Saya sudah menikah, ibu saya tak merestui pernikahan kami. Lalu bagaimana cara saya dalam bersikap Ustaz? Karena kalau saya berjumpa ibu saya, maka suami saya tak ikut. Apa yang harus dilakukan Pak Ustaz? Kira-kira siapa cakap yang didengar emak nih? Siapa cakap yang didengar dia? Oh, dia cakap yang didengarnya di Provinsi Riau ini Ustaz Mustafa Umar. Datangi Ustaz Mustafa. Nanti pesannya pesan ibu, tapi lewat lidah orang yang cakapnya dia dengar. Maka ada istilah masin lidah. Dia orang pengajian, ya ustadznya.
Dia tak suka mengaji, tapi suka kepada nenek mama, petata petiti. Carilah orang yang ditinggikan seranting, didudukan selangkah, batangnya tampai bersandar, daunnya tampai benaung, akarnya tampai berselok. Maka duduklah dia, insya-Allah. Tapi jangan lupa minta kepada dia yang punya hati. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, balikkan hati emakku itu ya Allah. Jangan pernah berhenti minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia manusia, di dalam dirinya ada hati. Ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau sudah hatinya lunak, maka insya-Allah sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Karyawan sebuah bank, saya dan suami tahu kalau itu riba. Suami saya ingin berhenti, tapi tak ada pekerjaan. Belum ada. Bagaimana Pak Ustaz? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, darurat, kata dia. Darurat sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau nanti ada ustaz mengatakan resign, berhenti, itu pendapat ulama Saudi Arabia. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, tak ada tawar-menawar. Berhenti. Saya makan apa? Rezeki dari Allah. Kalau Syekh Qaradawi, kata dia, untuk darurat sementara dapat kerja tetap, yalah. Karena kata dia tak boleh kita pilih mati. Pilih babi atau mati, pilih makan babi. Tapi jangan lama-lama makan babi. Apa hukumnya kalau perempuan sedang puasa pakai lipstik? Apakah ibadah puasanya sah? Lipstik tak membatalkan puasa, kecuali pakai lipstik sambil minum es teh. Itu baru batal. Tapi yang jadi masalah, walaupun dia tanya lipstik, karena lipstik itu di luar. Mazhab Hambali, jangankan yang di luar, ujung lidah mencicip gulai tak batal. Tak batal. Hambali. Tapi mencicip sekali, jangan setengah mangkuk. Apalagi di sini. Cuman masalah lipstik ini masalah nih. Jangan pakai makeup. Merah, hijau, biru, putih, muka putih, tangan hitam. Usah pakai lipstik. Banyak jamaah kita, akhwat kita tak ada pakai makeup itu. Yang penting inner beauty, cantikan dari dalam. Karena hatimu bersih, karena cahaya tahajudmu. Karena kalau orang sudah terbiasa pakai makeup, ketika dia tidak makeup, dia tidak pede. Dia tak berani menghadapi orang. Ma, ada tamu pergi, mama enggak berani. Akhirnya suatu hari terpaksa orang masuk karena kepentingan tanda tangan, dibuka, melompat orang. Disangkanya mak lampir. Makeup itu membuat wajah makin hitam, kusam, karena pori-pori tertutup. Banyak. Usah berhenti pakai makeup. Ada kuburan seorang nenek yang meninggal sudah 20 tahun. Sampai sekarang kuburan itu masih juga digali-gali oleh anjing di bagian kepala. Apakah itu menunjukkan bahwa nenek itu banyak dosa? Tembak anjing itu. Ada hadis menyuruh membunuh anjing. Kan kasihan sekali nenek itu jadi fitnah. Anjing itu yang salah. Tembak kepala anjing pakai senapan memburu babi. Hadis sahih menyuruh memburu anjing. Anjing. Jangan memelihara anjing. Orang yang memelihara anjing berkurang pahalanya satu hari sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Amal dia sebesar bisul. Anjing, jangan pelihara anjing. Innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tak masuk ke dalam rumah. Fiha tamathil, kalau dalam rumah itu ada patung kalb, ada anjing di dalam, tak masuk malaikat rahmat. Kata Ustaz, malaikat tak masuk, rumahnya besar, mewah, kaya, komplek elit, rahmat tak masuk ke dalam, laknat saja yang ada. Tak betul. Oleh sebab itu jangan melihara anjing. Jika puasa itu bisa diganti, kalau solat tinggal apakah bisa juga diganti? Sepakat 4 mazhab,
Solat yang tinggal lama-lama dulu waktu belum taubat itu mesti diganti. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Namanya qadha. Tapi jangan gara-gara ini anak-anak muda nanti main futsal, main kodok-kodok saja. Jam 3 main, asar tak solat, maghrib tak solat, isya tak solat. Pas ditanya, kenapa kalian tak berhenti? Kodok aja. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Tapi yang dulu-dulu pernah tinggal wajib diqadha. Kalau ada ustaz ceramah kata dia tak perlu diqadha, cukup istighfar saja, itu dia ambil pendapat Syekh Ibnu Taimiyah, tidak ikut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau ikut 4 mazhab wajib diqadha. Referensi Arabnya baca Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau mau baca bahasa Indonesia, tulis di Google qadha sarwat. Qadha, keyword, kata kuncinya qadha sarwat. Sarwat itu nama ustaz, Ustaz Sarwat LC dari Libya yang menulis tentang dalil-dalil qadha. Yang mau referensi Arab buka Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Apakah dalam beribadah harus tahu dasar ayat dan sunnahnya? Bagi yang muttabi, paling tinggi mujtahid, di bawah mujtahid muttabi, di bawah muttabi muqallid. Mujtahid mesti tahu seluk-beluk dalil terperinci detail. Di bawah tu muttabi, sekedar tahu dalil umum. Kenapa kamu salat? Karena Allah berfirman wa aqimus shalah. Kenapa kau zakat? Karena Allah berfirman wa atuz zakah. Itu namanya muttabi. Sedangkan yang paling bawah muqallid. Kenapa kau salat? Pokoknya Allah nyuruh salat. Ayatnya banyak yang perlu ku hafal lagi, tak hafal lagi. Itu namanya muqallid, 3 level. Mujtahid, muttabi, muqallid. Ustaz, saya punya komitmen sama laki-laki tapi tidak pacaran, tapi mempunyai ikatan janji. Itu juga lah. Beda casing, satu signal. Apabila dia tidak juga datang sementara ada laki-laki yang ingin melamar saya, apa saya berdosa melanggar janji saya sama laki-laki tersebut? Tidak ada komitmen kalau bukan khitbah. Maka kalau mau buat perjanjian, suruh dia mengkhitbah. Aku tak ada komitmen, dan pada dasarnya tak ada hubungan laki-laki dan perempuan, berjumpa, ngobrol itu tak ada, SMS-an. Maka bilang sama dia, kau datang ke tempat bapakku, pinang aku dengan bismillah. Kalau dalam masa pinangan itu ada orang meminang, tak boleh diterima. Jangan bapak nanti mudah saja, Pak, ku pinang anak bapak. Iyalah, apa ku kasih? Cincin emas 2 gram. Dia 3 bulan sesudah itu datang bawa gelang emas 15. Ini aja lah gitu dia. Karena Ustadz kemarin ceramah bilang ambil yang baik-baik, buang yang murah-murah. Gak bisa. Kalau kecuali yang pertama itu mengatakan, Pak, aku batalkan ini dan kita tetap hubungan baik. Datang orang lain minang, baru. Ini komitmen-komitmen begini ini tak bisa. Karena sudah diatur dalam Islam. Main bola aja ada aturannya. Diatur oleh FIFA. Namanya statuta. Masa hidup tak ada aturan? Ustaz, bagaimana cara agar kita selalu bertawakal? Bagaimana cara mengaplikasikannya? Cara mengaplikasikannya, tawakal. Motor itu dikunci stangnya, dikunci bannya, dikunci rantainya, kuncinya masuk ke kantong, kantong itu pun dikunci. Itu namanya tawakal. Dalilnya mana? Masuk orang ke masjid pakai onta kuda, dilepasnya. Datang dia tanya ke Nabi, ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal au utliquha wa atawakkal? Kutambatkan dulu atau kulepas aja? Kata Nabi, iqilha, tambatkan, sesudah itu baru kau bertawakal. Tambatkan dulu baru tawakal. Kalau hilang berarti takdir. Tapi kalau tetap ada, kau sudah berusaha. Begitu juga dengan rezeki ini. Pasang pancingnya, pasang pancing berapa? 5 pasang. Dapat rezeki, tak dapat sabar. Rezeki tak berpintu. Bisa jadi pulang dari sungai tak dapat apa-apa, hampa, tawakal.
Sampai di rumah, ikan yang di sungai tak dapat, di rumah sudah ada ikan besar asam podeh dikasih tetangga. Tapi jangan berharap tetangga ngasih lalu tak mancing. Seimbang antara usaha dan tawakal. Bagaimana cara agar saya selalu istiqamah, selalu menengok orang sakit, balik dari sini singgah ke rumah sakit. Kalau ditanya security, kamu mau nengok siapa? Siapa aja yang sakit mau ku tengok. Aku mau ambil pelajaran. Antar jenazah ke kuburan. Man syahidal janazah ta'atta tudfan. Siapa yang menengok jenazah sampai ke liang lahat, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Apa qirat itu ya Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Apa manfaatnya? Menengok jenazah masuk ke liang lahat, pejabat besar, orang kaya, akhirnya masuk juga menjadi cacing tanah. Aku apa yang akan kubawa? Bangkit semangat beribadah. 3, berkawan dengan orang-orang soleh. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau kau tidak mendapatkan kenikmatan pada 3, berarti pintu sudah tertutup. Tak merasakan nikmat baca Quran, tak merasakan nikmat berkawan dengan orang soleh, tak merasakan nikmat solat berjamaah. Tak kau rasakan 3 kenikmatan ini, fal babu mughlaq, maka pintu sudah tertutup. Nauzubillah. Alhamdulillah malam ini merasakan nikmat berkawan sama orang-orang soleh, nikmat solat berjamaah, pulang dari sini atau besok pagi nikmat membaca Al-Quran. Saya mau nanya, bagaimana hukumnya mengqadha puasa di hari Jumat? Tidak boleh puasa tunggal hari Jumat. Mesti puasa hari sebelumnya Kamis Jumat atau hari sesudahnya Jumat 1. Kecuali orang yang kebetulan puasa Daud jatuh hari Jumat tunggal, boleh. Dimulainya Senin. Senin puasa, Selasa makan, Rabu puasa, Kamis makan, Jumat puasa, Sabtu makan. Boleh, karena kebetulan bertepatan. Yang kedua yang boleh itu adalah ketika sudah di ujung-ujung mau mengqadha, tapi sebaiknya tidak. Yang tak boleh itu tunggal Jumat takziman, mengagungkan hari Jumat, tak boleh. Karena Jumat itu hari raya. Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, 3 hari raya. 3-3 itu kita mesti makan. Tak boleh tak makan. Apa hukumnya turnamen futsal bola? Dan apa hukumnya taruhan air minum? Judi. Bertaruhan air minum. Buka turnamen, pendaftaran 100.000, ikut 30 kelompok, maka yang menang dapat hadiah, juara 1 2 juta, juara 2 1 juta. Duit itu yang diputar. Judi. Lomba mancing, peserta bayar store 100.000, peserta dapat 100 orang. Pemenangnya siapa yang dapat ikan 1 kilo, hadiahnya 10 juta. Yang dapat ikan 2 kilo, setengah kilo dapat 5 juta. Judi, karena duit itu diputar. Judi. Berhentilah. Yang panitia tobat. Jangan lagi dibuat lagi. Tak ada barokah di dalamnya. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Bin Nabi khairil